merupakan sisi lain tempat pemberontakan. Dan malam ini yang lubang bom itu aku disuruh kalimat. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Misteri Angels Diary. Untuk malam ini kita akan bahas peristiwa kelam untuk bangsa ini tentunya, yang mungkin kita tidak akan pernah lupa dengan tanggal 30 di bulan September tahun 1965 ini. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, untuk kalian yang sudah klik video ini terima kasih, dan untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dahulu, dan untuk yang suka dengan video ini silahkan kalian like dan komen di kolom komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik. Malam ini saya akan menceritakan kisah kelam yang pernah dialami oleh bangsa ini, yang kita kenal dengan pemberontakan G30S PKI. Di malam yang kelam itu, di mana 6 jenderal dan 1 perwira diculik oleh para pemberontak, dan ada 1 korban lagi dari pemberontakan tersebut, yaitu anak dari salah satu jenderal yang bernama Ade Irma Suryani Nasution. Pada malam kelam itu, ada beberapa jenderal yang meninggal di tempat karena mereka melakukan perlawanan kepada pemberontak tersebut, dan akhirnya mereka pun dibunuh di tempat. Naasnya, bagi para jenderal yang masih bertahan hidup, mereka diculik dan dibawa ke tempat yang kita kenal dengan lubang buaya. Di sebuah rumah, mereka dikumpulkan dengan posisi terduduk dan terikat. Menurut film, mereka nggak langsung dibunuh pada saat itu juga, tapi mereka disiksa terlebih dahulu. Yaitu menurut film sih, ada yang disilet, ada yang dipukuli, dan yang lebih parahnya, tentara yang menyiksa para jenderal tersebut, mereka tertawa. Mereka dengan senang hati aja gitu nyiksa para jenderal. Pada saat mereka merasa puas, mereka menarik jenderal satu persatu masuk ke dalam sumur. Sumur tersebut berkedalaman 12 meter dengan diameter 75 cm. Menurut film juga, posisi pada saat memasukkan jenderal ke dalam lubang tersebut adalah dengan posisi kepala terlebih dahulu. Mereka dalam keadaan masih hidup. Pada saat kepalanya dimasukkan ke dalam lubang, mereka ditembaki. Dan bukan ditembaki dengan 1 peluru, tapi ditembaki secara brutal. Setelah meninggal, mereka memasukkan para jenderal yang sudah tewas ke dalam lubang tersebut dan menutupi dengan tanah. Tapi di tanah tersebut masih terlihat ceceran-ceceran darah para jenderal. Dan kita bisa bayangkan lubang yang sekecil itu dimasuki oleh pria-pria dewasa.
Bayangkan, untuk satu orang masuk saja kita udah sulit, dan ini beberapa orang. Setelah kejadian tersebut, walaupun sudah 55 tahun berlalu, masih menyimpan aura yang sangat kelam. Saya pun pada saat menceritakan ini masih merasakan amarah, masih merasakan kesedihan, membayangkan pada saat kejadian malam naas tersebut. Tempat yang kita sebut dengan Lubang Buaya saat ini dijadikan museum. Jadi tempat ini dibuka untuk warga bagi yang ingin melihat ke lokasi. Mengingat Lubang Buaya sebelumnya dijadikan sebagai pembuangan jenazah, sehingga tempat tersebut juga menyimpan banyak cerita-cerita seram. Dan saya juga akan menceritakan beberapa pengalaman orang-orang yang datang ke tempat tersebut. Salah satunya adalah seorang pria yang mengunjungi lokasi Lubang Buaya pada sore hari. Jadi pada saat dia akan mendekati lubang buaya tersebut, dia mendengar ada teriakan minta tolong di dalam lubang tersebut. Pada saat si pria itu mendekati lubang, suara itu hilang. Tapi si pria itu pada saat menjauh dan pergi dari lubang tersebut, suara minta tolong itu ada lagi. Dan ternyata itu bukan hanya terjadi pada pria tersebut. Ada beberapa pengunjung yang datang juga merasakan dan mendengar teriakan-teriakan minta tolong itu. Ada lagi cerita di sebuah rumah yang dijadikan tempat penyiksaan para jenderal. Ada pengunjung yang datang ke situ melihat seorang tentara yang berlumuran darah. Dan katanya si pengunjung ini datangnya pada malam hari. Yang dialami pengunjung ini dialami oleh penjaga museum tersebut. Karena kan seorang penjaga dia mungkin akan sampai malam kan. Itu seorang penjaga tersebut melihat ada tentara yang berlumuran darah dengan baju compang-camping dan mengeluarkan bau busuk. Bayangkan jika malam hari kita melihat itu. Juga mendengar sebuah hentakan kaki yang kalau jika mendengar orang-orang yang sedang latihan baris berbaris. Ya memang juga menurut film, di tempat itu dan di lokasi itu juga dijadikan tempat berlatih para tentara pemberontak tersebut. Ya mungkin kalau dilihat, kalau kita sambung ini dalam cerita film, mungkin itu adalah tentara-tentara atau kelompok-kelompok pemberontak tersebut yang dulunya sedang latihan. Mungkin ya seperti itu. Satu lagi nih, kalau kalian masuk ke dalam museum, di museum itu kalian akan merasakan aura-aura yang kalau kalian datang ke situ, kalian akan tiba-tiba merasakan sesuatu yang membuat kalian sedih. Sesuatu yang kalian bisa merasakan penderitaan kejadian pada masa itu. Tapi jika kalian datang ke sana dengan ibaratnya kalau kalian datang ke sana dengan tidak ada niat yang baik, tidak ada niat yang buruk, itu kalian akan merasakan hal tersebut. Tapi beda halnya jika kalian datang ke sana dengan niat yang hanya untuk mengejek atau hanya untuk niat yang tidak baik. Ini kalian akan beda cerita. Karena ada satu pengalaman dari seorang turis yang datang ke situ dan dia, menurut artikel, dia mengejek para jenderal yang dibuang ke dalam sumur tersebut. Dan tiba-tiba dia tertawa cekikikan pada saat itu. Mengerikan. Pada dasarnya, museum tersebut adalah museum tempat untuk kita mengingat pahlawan revolusi pada saat itu gugur. Jika kalian datang ke museum, yang dimana museum itu berisikan patung-patung lilin yang menggambarkan kejadian-kejadian pada saat penyiksaan.
kalian juga akan melihat pakaian-pakaian yang dipakai oleh jenderal pada saat dicuri. Jadi apapun sesuatu yang kita temui, kita jangan berbicara sembarangan, salah satunya itu. Dan apalagi ini adalah tempat dimana para pahlawan revolusi kita gugur. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan komen di kolom komen jika kalian mengalami peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang kalian alami langsung di museum tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye. Jangan lupa untuk foto.